gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Pagi, siang, malam ya. Mungkin Pagi, yang siang. nonton ada yang malam juga. Mungkin ada yang Malam ya. Ini kita kedatangan Sofyan Munawar. Benar ya? Sofyan Munawar. Bukan. Siapa? Sofian Pangarapmu. Sakarapmu. Rasa karapmu ya. Sofyan Sakaratmu ini Halo. dia adalah seorang DJ radio. Ada yang tahu nggak sih DJ radio itu apa? Jadi penyiar radio. Jadi nanti kita akan tanya-tanya ke beliau ini. Beliau kan ke orang ini yang samping saya pengalaman karena kita ada di acara yang namanya Baby Balita belajar bicara bareng kita. Kita langsung undang nih DJ-nya langsung. Iya. Kalau dibilang DJ sih berat ya, karena untuk sekelas radio lokal sih lebih penyebutannya itu seorang penyiar. Nah mungkin dulu juga sampai sekarang juga yang namanya belajar belum pernah putus jadi terlatih juga. Pernah lihat juga untuk salah satu guide ataupun tutorial ya, Iya. untuk menjadi seorang DJ ataupun penyiar radio itu ternyata masih banyak step-stepnya. Ya saya masih kacang lah, masih dalam proses belajar ini juga. Masih nut. Masih dulu. Ya, perkenalkan saya Sofyan. Background saya untuk sekarang ini seorang penyiar radio yang sedang vakum karena ya sama-sama karena corona juga. Gara-gara corona. Pak. Corona juga berdampak ke ini. Iya. Ke radio kayak gitu juga berdampak ya ke penyiar radio tuh. Ada yang berdampak juga, ada yang enggak juga. Mungkin kalau misalkan di radio saya sendiri, bukan radio saya sendiri ya, tempat saya siaran itu ada beberapa permasalahan. Jadi untuk sekarang penyiarnya itu di off-kan dulu. Kebetulan juga karena COVID juga, jadi untuk menghindari penyebaran dari virus corona COVID-19 ini. Karena ya, kemudian kalau misalkan kita berada di studio itu banyak juga yang datang tamu-tamu itu, tamu yang mendengar itu kan ingin Pengen datang. pengen ketemu sama penyiarnya. Maksain. Seru lah. Jadi sekarang nih udah masuk berapa bulan ya, ada kangen juga sih untuk para pendengar yang biasa sering main ke radio. Terus juga ada yang beli produknya juga banyak. Pokoknya mah yang kalau diceritain tuh momentumnya radio itu luar biasa. Ini loh bro, ini kan acara kita ini Baby Balita ya, belajar bicara gitu. Ini pasti ada nggak sih kiat-kiat khusus gitu buat nanti ke depannya supaya bahwa para pengunjung atau para subscriber para penonton ini itu jadi ada edukasinya gitu. Iya. Nah, karena kan nama acara ini adalah Baby Balita belajar bicara bareng kita. Kita tuh kamu dan aku guys. Bukan ente. Gitu. Jadi sejarahnya awalnya sih kenapa sih Kang Fian ini itu berkecimpung di dunia radio. Awal mulanya itu mungkin dikarenakan pekerjaan sehari-hari ya, karena dia di rumah. Dan sebenarnya Bang Den sama nggak kalau misalkan kalau di rumah tiap hari acara hiburan yang sering dekat itu kalau ganti TV radio sama nggak? Kalau misalkan nggak ada gadget gitu ya? Iya nggak ada gadget ya. Kalau dulu ya saya gitu sampai dulu tuh dengerin radio tuh kayak yang waktu pertama-tama muncul HP itu gitu kan tahun 2008 2000 kan ya sekitaran itulah ya ramai banget kan di situ kan HP Nokia gitu kan HP Nokia itu ramai banget gitu. HP Nokia itu ramai banget bahkan sampai waktu itu ya saya dengerin terus kirim nomor gitu anjir cari jodoh pas ketemu jodoh saya juga sama jadi viral jadi media apa yang mempertemukan belahan hati pertemuan kan dulu saya tuh paling maksa pengen gitu kalau dulu saya pernah loh ya dari radio itu gitu kan ada nemuin pacar jadi ajang ini ya pencarian
pencarian Cari jodoh. bakat untuk skill cewek. Tapi sih kadang gitu juga ya, ada beberapa program juga mungkin program yang untuk mempertemukan para jombloan dan jomblowati juga. Tapi untuk Oke. Skip dulu di situ ya, skip dulu. Kita pengen memperdalam nih gitu ya. Awalnya mungkin banyak nih ya publik yang nonton dulunya gitu nggak tahu siapa diriku. Kavian ini siapa dulu, mungkin gimana sih gitu awalnya bisa sampai sekarang kok sampai sebaceprot ini gitu ya, sebaceprot Baceo ya. sebaceo ini gitu kan. Ya tadi seperti yang dibilang, kalau misalnya pas awalnya itu hiburan yang sering di rumah itu cuma 2, TV dan juga radio. Dikarenakan apa ya, nonton TV itu nggak langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan radio itu apa yang dibacakan, terutama ada kegiatan on air itu bisa langsung interaksinya cepat gitu. Kalau misalkan kita ingin langsung dibalas, tinggal langsung telepon aja. Nah dulunya itu, pas saya di rumah itu sedang biasa berkomputerisasi ya. Ada satu program di mana lanjut. dulu itu pas sedang otak-atik komputer, dengar radio, keren nih ada anak-anak SMA yang dia itu sudah siaran gitu. Wah, saya tuh langsung kepikiran, gila keren sekali anak-anak SMA, minimal namanya itu dikenal di radio lokal gitu. Di radio lokal, nggak jadi lokal heroes. Nah, itu jadi lokal heroes dia Ya, itu. maksudnya kayak gitu ya mungkin ya. Jadi di Garutnya sendiri dia terkenal gitu ya. Betul sekali. Famous di Garut. Lokal heroes ya, dan terutama itu anak-anak SMA ya. Jadi kebayangnya itu, wah ngeri nih anak SMA aja dia sudah punya bakat talent di dunia radio broadcast gitu ya. Yang dimana dalam usia yang sangat belia ya, otomatis dia masih banyak meningkatkan skill-skill yang lain gitu. Wah itu keren sekali. Itu namanya kalau dulu kita ini ekskul ya, Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Nah, lama kelamaan sehari 2 hari jadi ada rasa berminat juga ya. Kok jadi pengen gitu ya. Terutama nih kelemahan saya sendiri nih, mungkin kita cerita ya. Saya memang seorang introvert ya. Maklum kalau misalkan nggak tahu ya anak-anak IT yang lain biasanya programmer, anak-anak komputer gitu, anak-anak komputer yang sering punya dunia sendiri Oh gitu iya. sangat kesulitan. Benar. Introvert itu memang dia punya dunia sendiri. Jadi kalau memang orang pengen mengenali dia, berarti orang itu harus masuk ke dunia kamu. Betul. Kadang kalau misalkan gini ya, ada orang yang emang betul saya di dunia pengajian. Iya. Kalau misalkan ngobrol itu kadang nggak tahu topik gitu, karena memang sehari-hari topiknya di sana pasti Iya. ya ngobrol dengan. Tapi bukan topik sapalas ya. Bukan. Almarhum. Nah jadi pas misalkan ngobrol dengan topik yang lain itu, obrolan bicaranya itu biasanya suka diputus gitu, karena emang nggak tahu gitu apa sih yang harus dibicarakan. Oh iya. Dan terutama untuk ngobrolnya juga nggak seperti sekarang bacio mencoblak gitu kan. Nah sekarang kok banyak gitu, karena ini hasil manfaat yang didapat menjadi seorang penyiar radio. Wes keren. Itu proses lah lumayan. Prosesnya lumayan lama ya. Jadi saya juga pernah gini dulu bro. Ada stasiun radio di Kabupaten Garut ini itu membuka kayak membuka bukan lowongan sih, mencari bakat talent-talent muda itu loh bro. Iya. Anak-anak sekolah gitu kan ataupun seperti apa gitu. Gue pernah masuk itu. Oh pernah juga. Pernah ikutan. Ternyata memang gak lolos. Dan kenapa gak lolos? Karena susahnya lumayan dulu tuh. Nantilah kita undang benar-benar DJ-nya ya. Nantilah gitu. Benar-benar DJ-nya kita undang, kita tanya-tanya atau kita langsung ke stasiun radionya. Gitu kan? Boleh. Kita langsung ke stasiun radionya yang memang gimana sih gitu kan? Untuk menjadi seorang penyiar itu atau announcer apa sih? Sama-sama aja sih, penyiar radio juga. Oh, sama-sama aja ya. Sama-sama aja. Announcer, DJ ataupun, tapi untuk istilah di Garut sendiri mungkin dikarenakan nggak seperti kota-kota metropolitan dengan berbagai program yang memang berbeda, jadi segmen pasarnya juga beda. Oh iya, terus ada segmennya misalkan umum kah? Betul. Atau misalkan anak-anak Iya. gitu kan. Kalau anak-anak kan
kitanya harus ini smiley kalau anak-anak. Iya. Soalnya kalau kita mukanya kayak gini, Perasaan kalau radio muka gak disorot. oh iya ya. Cuman suara aja. Oh iya ya, beda ya. Iya, Tapi berbeda. Tapi suaranya harus diimut-imutin. Iya. Gitu kan. Harus kayak gitu ya. Kecuali ada yang namanya live streaming lewat media sosial. Oh, lewat media sosial, Nah, oke. selain disiarkan lewat radio, Oh, ada juga ya? Bisa lewat sosial media juga, gitu. Mulai dari Instagram. Oh iya ya, bisa Us. Itu untuk sekarang ya, karena zaman dulu sebelum trending live streaming di sosial media masih cuek tuh. Jadi ada satu momen di mana kalau misalnya ini pengalaman ya, Iya. pas siaran pagi belum mandi ya ketahuan lah muka gimana kayak singa baru bangun tidur kan, rambut kayak singa gitu kan, masih ada titik di kedua belah mata dan lain-lainnya dengan aroma wangi mulut yang luar biasa gitu ya. Nah, kelebihan dari radio itu, jadi kita kalau misalkan bangun kesiangan terus mepet 5 menit mau siaran, ya paling cuci muka dikit lah, gak perlu kalau misalkan sekarang kayak live streaming gini kan minimal mandi terus pakai haslin biar agak cakepan dikit. Nah, kalau di radio karena kita yang jadi produknya itu jasanya itu suara, jadi muka walaupun ancur-ancuran juga kan slow aja gitu. Oh iya, itu ya yang bisa menjadi apa ya? Ya bagi anda yang jarang mandi ya ini ya, bisa nanti jadi penyiar radio. Kecuali karena apa ya, ada pendengar yang memang kadang ujung-ujung datang gitu, nyamperin, nah itu baru what's the meaning ujug-ujug. jadi langsung datang, nah itu baru panik, aduh ini kan setelah kacau bener, ya udah wait for a minute, asik langsung gitu sebisa mungkin ya, sedemikian rupa ya, muka hancurnya langsung dibenerin dulu lah. memangkas ya, bukan memangkas apa, bersolek ya, Solek lah. Minimal hawa bau kita itu minimal ke bau. bau semprot. Nah gitu. Tapi jangan sampai gitu kan parfum digemulutin. Ya, Tapi gua lihat pernah gak sih kayak gitu? jangan. Hati-hati kan. Ini yang paling seru Bang Nen, pas lagi siaran itu karena kita tidak berbentuk fisik, cuma suara saja. Jadi siaran itu bisa sambil tiduran, rebahan. Kalau misalkan ada lagu, kalau misalkan kita ngantuk tidur dulu langsung gitu. Ya. Kira-kira ini masih lagu itu 10 menitan masih Itu ya sih. santai ya. Nah, jadi itu ada behind the scene dari radio. Wah, banyak sekali lah yang menjadi di belakang studio itu Di belakang layar. Nah, di belakang layar itu seperti apa? Wah, pokoknya ada yang sambil makan, terus bisa rebahan, banyak sekali cerita. Tapi pernah nggak sih lu gini di radio itu kan ada fans fanatik kayak gitu, seru muntilin gitu. Karena kan gini, pasti nih gitu kan, ketika kita mendengarkan suara, karena aku dulu juga diajarin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat gitu kan. Terus tekniknya itu harus cepat kan gitu. Terus minimal aku tuh dikasih tahu gitu kan, dikasih tahu minimal dalam kita siaran itu kita harus punya wawasan. Nah, betul. Gitu kan. Wawasannya harus luas. Luas wawasannya, dan memang itu kita harus update infonya gitu. Minimal 5 koran itu pagi itu harus aku baca. Iya. Betul. Kalau dulu ya, mesti dibaca 5 koran. Jadi ada sumber dari ini. Jadilah bahasa kita. Karena kebanyakan kok ini di radio ini kami pintar-pintar banget gitu, apa gitu. Karena itu update sebetulnya gitu kan. Itu makanya nyambung nih. Nyambungnya kemana? Nyambung nih ya, nyambung. Jadi ini loh bro, di Garut itu ada salah satu kabar, ada salah satu media online yang ini udah lumayan berkembang, yang lagi berkembang. Itu namanya media kabar Nusantara, media online kabar Nusantara ID. Iya. Sebetulnya saya juga dulu pas ngambil sebuah berita, kadang ada dari beberapa sumber media juga, karena kita juga harus tahu nih, kadang tiap media juga kan ada yang menjadi senjata utama, ada produk utama yang menjadi trendingnya ataupun yang top trending. Nah
Nah di sana juga sebagai seorang penyiar itu minimal harus punya wawasan yang luas, terus juga harus update apa sih berita terbaru hari ini. Nah kadang kalau misalkan sekarang kan seperti Twitter, Instagram itu informasi-informasinya ada beberapa yang harus kita ikuti juga, yang ada wajib dan juga sunnah. Betul. Ini ya, dan memang kabar Nusantara ini gitu kan, kabar Nusantara ID ini update banget bro. Jadi bahkan kita kalau misalkan nanti ada yang pengen pasang iklan ataupun seperti apa, silakan hubungi di sini. Nanti kalau deskripsi ya. Iya, nanti ada kalau deskripsi. Keren banget dari itu kabar Nusantara tuh ya. Media online terbaik. Udah berbentuk PT lagi bro. Oh, udah PT. Udah ya. PT, nama PT-nya Uspai Media Nusantara. Sudah resmi dan juga sudah berbadan hukum. Nah, itu makanya jadi para pemasang iklan nanti ke depannya jangan takut gitu kan. Ini udah keren banget. Tempatnya di mana ya? Tempatnya itu bro di Jalan Ahmad Yani nomor 406, Desa Karangmulia, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Orang-orang Garut, Indonesia. orang-orang Garut yang mau pasang iklan langsung saja. Sini atau datang ke kantor atau bisa nanti call ya ke marketingnya. Itu marketingnya sangat keren, ganteng kan? Siapa? Saya sendiri. Nah, by the way, ngomong-ngomong, kalau misalnya tadi kan saya sudah ditanya, kita kenalan dulu. Saya Sofian dan beliau ini. Nah, beliau adalah, mau nggak silakan. Oke, Jadi kenalan dulu. Jadi biar tahu yang nonton, kita semoga bisa rutin dalam seminggu beberapa kali upload video. Jadi biar tahu siapa saja sih yang sering akan mengisi di konten kita. Saya sebagai backgroundnya saya Sofian dan beliau adalah perkenalkan Ari Wastama Muhammad Ilyas. Cuman pami waktu alit tehnya 7 alit itu sok dipanggil Deden. Itu disebat-sebat Deden gitu kan. Itu mungkin karena terus di rapot juga namanya Deden Muhammad Ilyas. oh Gitu di rapot ya masih sekarang namanya. Nah, pas kelas 6 C tadi akte kelahiran itu apa di komsen ya, di komsen itu jadi Muhammad Ilyas. Oh ini panggilan dari kecil. Inisiatif lo gue kalau waktu itu gak mau ribet gitu, urus ini padahal gak jadi masalah sih sebetulnya ya, tidak tinggal ditambahan nama Deden aja gitu sebetulnya, karena akhirnya berubah semuanya gitu jadi Muhammad Ilyas. Makanya aku di dunia entertain namanya tuh Denias. Jadi beliau ini adalah Kang Denias, saudara-saudara. Dan bagi yang belum tahu, beliau adalah seorang komika. Kok Mimi agak-agak. Buat batuk. Nah, jadi saya ini peminum komik, jadi komika. Jadi kita ini dalam satu channel ini kita akan mencoba berkolaborasi antara penyiar radio dan menjadi seorang komika. Dan komika atau komedian. Saya ini adalah komika, kebetulan di stand up Indo Garut ya. Stand up Indo Garut itu keren banget. Saya awalnya juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelucu atau apa. Jadi di tongkrongan itu saya yang paling garing, serius. Saya yang paling garing. Berarti sama ya, kita berdua itu orang-orang yang paling garing. Cuma proses yang membentuk kita sekarang. Proses yang membentuk kita. Jadi kadang gini loh, kita lempar jokes gitu kan. Kita sebelum lempar jokes kita udah ketawa duluan. Jadi orang itu ketawa karena memang kan ketawa itu nular ya. Iya, nular. Ketawa itu nular. Justru bukan karena jokesnya, tapi karena ketawa gua. padahal yang jadi kejadian utamanya itu si candaannya itu, tapi karena ketawanya yang duluan. Kayak apa gitu. Bro sini ya. Dasimah digantung. Dulu mah kan ada penekanan, kalau sekarang ada ya. Dasimah digantung gitu. What? Jadi harus pikir dulu. Baru ketawa. Kalau gua ini awalnya tuh Dasimah digantung.
kadang karena keduluan sama ketawanya ya udah jadi ketawa dia ketawa ikut ketawa gitu sih gitu jadi tertular ketawa itu tular. Nah itu kadang kayak gitu ya juga. Saya juga dulu kalau ketemu sama orang tuh, kalau ngobrol sama orang tuh keringetan bro. Keringetan kalau ketemu cewek. Serius, gue nggak tahu gitu ngobrol sama orang tuh keringetan gitu, terus sempat bergetar gitu, tubuh getar gitu kan, kayak grogi gitu kan. Ipeng tuh. Enggak. Kayak getar gitu, jadinya ngobrol tuh kayak kagok gitu. Ah ya udah kayak. Ih, kayak mau parah banget. Nah pas itu diajak untuk menjadi seorang yang aktif di sekolah pada waktu itu. Di situ diajarin gitu kan, ayo kita membaca, diajarin teknik membaca cepat gitu kan, terus teknik mengingat ataupun seperti apa kan gitu. Makanya dari situ saya belajar, terus dia belajar teknik membaca dikerasin, suaranya dikerasin gitu. Iya, supaya terlatih katanya gitu kan, supaya terlatih gitu kan. Terus aja gitu. Akhirnya dengan seiring berjalannya waktu yang membentuk saya seperti ini. Iya. Gitu kan. Rata-rata orang mungkin public speaking ya, malu gitu atau apa. Saya juga dulu demam panggung. grogi sampai sekarang sih. Kalau untuk demam panggung masih sih ya. Sama sih. Saya kadang-kadang kalau depan kamera Saya juga masih proses biasa. isin bro. Mana buka kacang begitu, harus nyiapin skincare. Nggak ada sponsor. Cuma sponsornya ya itu tadi spaghetti utama. Terima kasih spaghetti Nusantara. Terima kasih kabar Nusantara. Terima kasih CCTV. Terima kasih. Apalagi ada kamera gitu. Itu bro ya. Bray. Lupa lagi ya. Ya gitulah Bray ya. Bray MCs. Nah itu. Jadi ayo kita teman-teman di sini yang tadi gua cetek gitu, siapa sih Denias ini? Coba Anda cek sekarang Sama. di masyarakat Garut. Ada yang tahu Denias nggak? Pada nggak tahu. Sedih saya mah bener serius. Beda lah sama teman-teman yang lain gitu kan. Ada tadi Denias gitu. Atau misalkan ada yang lain gitu. Oh, kenal nggak ini? Oh ya kenal. Tapi di Garut itu kota kecil loh bro. Iya. Padahal kalau misalkan kita tahu nggak ke sini? Iya. Karena soal gitu juga. Tuh nggak ke sini gitu. Nah itulah mungkin nanti bisa kita berdua Kan mengorek lebih dalam lagi ke depannya supaya apa? Supaya mendidik dan ikut mencerdaskan anak bangsa, ya. Ikut mencerdaskan anak bangsa untuk bisa menguasai yang namanya public speaking, karena ini dibutuhkan banget bro, public speaking ini. Sangat serius. Nanti untuk personal itu minimal ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Salah satunya yang mulai dari komunikasi, public speaking dan lain-lain. Semoga dari konten-konten ini teman-teman, dari saya sendiri mungkin bisa berbagi apa yang menjadi pengalaman saya sendiri, mulai dari seorang penyiar radio, kemudian skill apapun yang saya miliki, semoga nanti bisa diberikan lewat konten-konten ini dan juga kontennya juga. Iya, nanti kita akan berbagi pengalaman lebih dalam lagi, gitu kan. Awalnya kita gimana lagi, gitu kan. Tuh lebih intim bahasanya tuh. Kalau lebih intim, lebih dekat gitu, lebih dekat lagi bersama kita. Nanti juga teman-teman di bawah atau misalkan nanti di komen-komen itu, teman-teman juga bisa istilahnya memberikan tanggapan. Setuju. Ada kritik saran Ada ataupun kritik juga saran. ada ide-ide yang mungkin bisa kita terima, silahkan isi di kolom komentar. Atau nanti teman-teman juga untuk via suara ataupun seperti apa bisa
karena kita nanti membuka layanan curhat, disingkat lacur. Layanan curhat. Layanan curhat karena kita pelayan curhat. Nanti akan memberikan beberapa motivasi lah buat buat dry and sis gitu. Begitu. Mbak, Ya, itulah brother. Thank you. Sampai sekarang kan lagi corona ya? Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti dari konten-konten kita biar tidak ketinggalan informasi dan juga edukasi lainnya. Terima kasih, saya Sofian. Saya Denius. Assalamualaikum. Jangan lupa di like and subscribe. Tuh bro. Iya, jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe ya. Bantu kita supaya kita lebih terbiasa lagi, supaya kita lebih maju ke depannya. Lebih semangat dalam membuat konten-kontennya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.